Selamat siang, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil dari case method kami yang berjudul analisis kinerja motor induksi tiga fasa pada variasi beban dinamis. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok diri kami dari kelompok 7. Yang pertama, nama saya Christian Levander Sitorus. Nama saya Ramadayanti. Nama saya M. Wahyu Prawindu. Pertama-tama, yang presentasi akan dimulai dari Saudari Rama. Silakan dari Saudari Rama untuk mempresentasikan hasil dari case method kelompok 7. Yang pertama yaitu motor induksi tiga fasa. Motor induksi tiga fasa adalah mesin asinkron yang beroperasi di bawah kecepatan sinkron, dipengaruhi oleh frekuensi dan jumlah kutub mesin. Rotor berputar lebih lambat dari medan magnet stator karena flux rotor tertinggal. Motor ini banyak digunakan dalam induksi karena karakteristiknya yang sesuai. Komponen utamanya adalah stator atau bagian statis dan rotor bagian dinamis dengan celah kecil di antaranya. Biasanya motor ini memiliki satu sumber listrik untuk mengeksitasi wilitan stator. Berikut adalah gambar motor induksi tiga fasa. Selanjutnya, motor induksi memiliki beberapa keuntungan di antaranya konstruksi kuat dan sederhana, harganya relatif murah dan kehandalannya tinggi. 3. Efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal. 4. Tidak ada sikat sehingga rugi gesekan kecil. Yang kelima, perawatan mudah. Namun ada beberapa kerugian dari motor induksi yaitu yang pertama, kecepatan tidak mudah dikontrol. 2. Power factor rendah pada beban ringan. Yang ketiga, arus start biasanya 5-7 kali dari arus nominal. Selanjutnya, beban dinamis pada motor induksi. 1. Definisi beban dinamis. Beban dinamis pada motor induksi adalah beban yang berubah secara terus-menerus dalam torsi, kecepatan, atau karakteristik mekanis lainnya. Menurut motor, untuk menyesuaikan kinerjanya. Contohnya meliputi konveyor, belt, pompa, kompresor, dan mesin pengolahan dengan perubahan aliran material atau fluida. Yang kedua, jenis-jenis beban dinamis. Yang pertama, beban fluktuatif. Beban berubah secara periodik seperti pada mesin pengadu atau konveyor dalam material bervariasi. Yang kedua, beban mendadak. Perubahan beban terjadi secara tiba-tiba. Misalnya pada pompa atau blower akibat perubahan aliran atau tekanan. Yang ketiga, beban terbebani. Beban bergeser antara kondisi berbeda, seperti motor pada mesin produksi yang memerlukan beban berbeda sesuai tahap pemrosesan. Yang keempat, beban non-linear. Beban dengan hubungan torsi dan kecepatan yang tidak linear sering terjadi pada motor sistem pemanas atau slide selanjutnya. Yang ketiga, pengaruh beban dinamis terhadap kinerja motor induksi. Beban dinamis mempengaruhi kinerja motor induksi dalam hal kecepatan, torsi, konsumsi daya, efisiensi, dan umur motor. 1. Fluktuasi torsi dan kecepatan rotor. Torsi, perubahan beban mengubah kebutuhan torsi.
Beban tinggi meningkatkan konsumsi daya dan panas sementara beban rendah dapat menyebabkan torsi berlebih yang tidak efisien. Kecepatan rotor. Slip berubah mengikuti beban, mempengaruhi kecepatan rotor. Fluktuasi beban mendadak dapat mengganggu stabilitas kecepatan, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Yang kedua, konsumsi daya dan efisiensi motor. Beban dinamis meningkatkan konsumsi daya karena motor harus menyesuaikan kinerja. Pada beban rendah, efisiensi turun karena motor tidak dirancang untuk bekerja tanpa beban. Sementara beban berat memerlukan arus lebih tinggi yang juga menurunkan efisiensi. Yang ketiga, pemanasan dan kehilangan energi. Kehilangan I kuadrat R. Arus tinggi pada beban berat menyebabkan panas berlebih yang memperpendek umur motor. Kehilangan magnetisasi. Fluktuasi medan magnet menurun efisiensi konversi energi listrik ke energi mekanik. 4. Stabilitas dan kontrol motor. Slip berlebihan. Slip yang tidak terkendali mempengaruhi stabilitas, kecepatan, dan torsi. Getaran dan kebisingan. Perubahan beban mendadak dapat menyebabkan getaran, kebisingan, dan memperpendek umur motor. Yang keempat, solusi untuk mengatasi beban dinamis. Berbagai solusi teknis digunakan untuk mengurangi dampak beban dinamis pada motor induksi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kestabilan operasi. Yang pertama, penggunaan inverter atau PD. Mengatur kecepatan motor dengan mengubah frekuensi input, memungkinkan motor menyesuaikan kecepatan secara real-time untuk mengatasi perubahan beban dengan lebih efisien. Yang kedua, soft starter. Mengurangi arus start tinggi dan lonjakan torsi saat motor dinyalakan, memungkinkan transisi beban yang lebih halus. Yang ketiga, kontrol kecepatan dan torsi otomatis. Sistem berbasis PLC dan SCADA. Memantau dan menyesuaikan kecepatan serta torsi motor secara otomatis menggunakan sensor beban. Memastikan efisiensi optimal meskipun beban bervariasi. Yang keempat, perawatan berkala dan pemantauan kinerja. Pemantauan rutin menggunakan sensor suhu, arus, dan kecepatan membantu mendeteksi potensi masalah lebih awal, memungkinkan perawatan proaktif, dan mencegah kerusakan besar. Selanjutnya, efisiensi motor induksi. Efisiensi motor induksi adalah perbandingan antara daya keluaran atau daya mekanik yang diteruskan ke beban dan daya masukan dari sumber listrik dinyatakan dalam persen. Efisiensi sama dengan daya keluaran per daya masukan kali 100%, di mana daya keluaran atau Pout adalah daya yang digunakan oleh beban pada poros motor, biasanya dalam satuan watt atau kilowatt. Daya masukan atau Pin adalah daya yang dikonsumsi oleh motor dari sumber listrik, biasanya dalam satuan watt atau kilowatt. Namun karena motor induksi memiliki kerugian seperti kerugian tembaga, kerugian inti, kerugian gesekan, dan kerugian lainnya, rumus ini dapat diperluas menjadi efisiensi sama dengan Pout per Pout tambah Ploss, di mana Ploss adalah daya pada motor. Efisiensi motor dipengaruhi oleh kondisi operasional, terutama pada beban dinamis yang membuat motor bekerja di luar kapasitas optimal, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang
Satu, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi motor induksi. A. Kerugian dalam stator dan rotor. Kehilangan ekuadrat R terjadi karena resistansi kawat pada stator dan rotor yang menghasilkan panas, terutama pada beban tinggi. Kehilangan gesekan disebabkan oleh gesekan antara rotor dan komponen motor lainnya, meningkat sesuai kecepatan dan beban. B. Kehilangan magnetisasi. Kehilangan histeresis, energi hilang saat medan magnet berubah arah karena sifat magnetik inti pada motor. Kehilangan arus eddy. Panas dihasilkan oleh arus listrik yang terinduksi dalam inti motor, terutama pada frekuensi tinggi. C. Slip motor induksi. Slip perbedaan kecepatan rotor dan medan magnet stator. Slip tinggi pada beban berat menurunkan efisiensi motor karena meningkatnya kebutuhan daya. Slip optimal, efisiensi terbaik tercapai saat slip cukup rendah untuk menghasilkan torsi tanpa banyak kerugian energi. D. Torsi berlebih dan overload. Torsi melebihi kapasitas motor memerlukan arus tinggi, meningkatkan kerugian resistif dan magnetisasi sehingga efisiensi menurun drastis. E. Kondisi beban konstan dan beban dinamis. Beban konstan dekat kapasitas nominal menghasilkan efisiensi tinggi. Beban dinamis menurunkan efisiensi karena motor harus menyesuaikan torsi dan kecepatan, menyebabkan konsumsi daya dan kerugian energi yang lebih besar. Yang kedua, efisiensi dalam kondisi beban dinamis. Motor induksi pada beban dinamis sering beroperasi di bawah efisiensi optimal akibat fluktuasi beban yang mempengaruhi arus, torsi, dan kecepatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi adalah A. Beban ringan dan kosong. Pada beban rendah atau tanpa beban, motor tetap mengonsumsi daya untuk melawan kerugian resistif yang magnetisasi menghasilkan efisiensi yang sangat rendah meskipun torsi yang dihasilkan kecil. B. Beban berat atau overload. Beban berat meningkatkan torsi dan arus diperlukan, menyebabkan kerugian I kuadrat R dan meningkatkan slip, yang menurunkan efisiensi motor secara signifikan. Ketidakstabilan beban. Beban mendadak membuat bekerja di luar titik efisiensinya. Adaptasi selama kondisi transit ini memerlukan energi tambahan, meningkatkan konsumsi daya, dan menurunkan efisiensi motor. Selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan efisiensi motor induksi pada beban dinamis. Beberapa solusi untuk meningkatkan efisiensi motor induksi pada beban dinamis meliputi A. Penggunaan inverter atau FF atau VFD. VFD mengatur frekuensi arus untuk menyesuaikan kecepatan motor dengan bervariasi. Dengan beban yang bervariasi, mengurangi kerugian daya dan meningkatkan efisiensi. B. Kontrol otomatis dengan PLC dan SCADA. Sistem kontrol otomatis memantau dan menyesuaikan parameter motor secara real time, mengoptimalkan kinerja dan mengurangi pemborosan energi. C. Perawatan rutin dan pemeliharaan proaktif. Pemeliharaan rutin seperti pemantauan suhu, getaran, dan penggantian komponen arus membantu menjaga efisiensi motor. D. Optimasi desain motor. Desain motor dengan material inti berkualitas dan teknologi baru mengurangi kerugian magnetisasi dan mekanis meningkatkan efisiensi keseluruhan. Selanjutnya, teknologi pengendalian motor untuk beban dinamis. Pengendalian motor
induksi sangat penting untuk menjaga efisiensi dan stabilitas pada aplikasi dengan beban dinamis. Teknologi ini memungkinkan motor menyesuaikan parameter operasional secara real-time, mengurangi kerugian energi, dan memperpanjang umur motor. Beberapa teknologi utama yang digunakan meliputi variable frequency drive atau VFD, substarter, sensor dan pemantauan kinerja, serta kontrol otomatis berbasis PLC dan SCADA. Yang pertama, variable frequency drive atau VFD, yang meliputi yang pertama A, pengaturan kecepatan real time, yang B, pengurangan fluktuasi torsi, yang C, peningkatan efisiensi energi. Yang kedua, substator. Substator berfungsi sebagai yang pertama A, pengurangan arus start, yang B yaitu peningkatan umum motor. Selanjutnya ada sensor dan pemantauan kinerja, yang berfungsi sebagai A, sensor beban, B, sensor kecepatan, C, pemantauan suhu dan getaran, D, sistem pemantauan terpadu. Yang keempat ada kontrol otomatis dengan PLC dan SCADA yang berfungsi sebagai pengaturan beban dan kecepatan otomatis, integrasi dengan SCADA, dan deteksi anomali dan pengendalian prediktif. Yang kelima menggunakan algoritma pengendalian cerdas atau intelligent control algorithm yang berfungsi sebagai pengendalian berdasarkan prediksi, optimasi secara real time. Selanjutnya yaitu solusi tambahan untuk peningkatan kinerja motor induksi 3 fasa. A. Penggunaan teknologi IoT untuk pemantauan dan optimal kinerja. Sistem ini menawarkan manfaat sebagai berikut yaitu satu, pemantauan secara real time. Yang kedua, prediksi kegagalan. Ketiga, yaitu integrasi dengan AI. Keempat, keuntungan energi dan biaya. Selanjutnya, yaitu optimasi menggunakan material pada desain motor. Penggunaan material yang lebih efisien dapat secara signifikan meningkatkan kinerja motor induksi. Berikut adalah poin-poin optimasi material. Yang pertama ada material inti dengan performa magnetik tinggi. Yang kedua material konduktor yang lebih baik. Yang ketiga isolasi thermal dan elektrik yang lebih baik. Yang keempat desain rotor dan stator baru. Yang C yaitu algoritma pengendalian adaptif berbasis AI. Algoritma adaptif berbasis kecerdasan buatan dapat mengatasi tantangan fluktuasi beban secara efisien, yaitu yang pertama pembelajaran pola beban, yang kedua penyesuaian real time, yang ketiga optimasi energi. Yang D, sistem pendinginan yang inovatif. Pendinginan yang efisien dapat memperpanjang umur motor dan mengurangi resiko overheating. Beberapa pendekatan yang dapat diimplementasikan yaitu satu, penggunaan pendingin cair, kedua, material pendingin dengan konduktivitas tinggi, yang ketiga, sensor suhu yang terintegrasi. E, teknologi regeneratif braking untuk efisiensi energi. Teknologi regeneratif braking memungkinkan motor induksi mengembalikan energi saat terjadi deselerasi atau beban berkurang. Yang pertama yaitu prinsip kerja. Saat motor memperlambat perputaran, energi kinetik diubah menjadi energi listrik dan disalurkan kembali ke sistem. Yang kedua, aplikasi pada sistem conveyor atau lift. Yang ketiga, manfaat utamanya yaitu mengurangi konsumsi energi, mengurangi panas yang dihasilkan selama pergeraman. Yang ketiga, memperpanjang umur motor dan komponen mekanis terkait. F. Pengelolaan energi terpadu. Pendekatan manajemen energi terpadu mencakup optimalisasi sistem kelistrikan secara keseluruhan. Ya, yang pertama yaitu integrasi energi terbarukan. Memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin untuk suplai daya tambahan. Yang kedua, penggunaan bank kapasitor. Meningkatkan faktor daya dengan menambahkan kapasitor untuk mengurangi daya reaktif yang diserap oleh motor. Yang ketiga, pemantauan konsumsi energi. Sistem pemantauan terintegrasi membantu operator mengidentifikasi area dengan pemborosan energi dan mengambil langkah perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Christian. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Mana F itu di mana G sistem pemeliharaan produktif dengan teknologi digital atau digital twin.
di mana teknologi digital twin ini menciptakan replika digital dari motor untuk memantau dan menganalisis kinerja secara virtual. Di mana poin pertama yaitu simulasi operasional. Di mana digital twin memungkinkan simulasi beban dinamis tanpa harus menghentikan motor di lapangan. Dan kedua itu prediksi kerusakan, di mana kita dapat menganalisis data simulasi. Operator dapat memprediksi kapan komponen akan aus atau rusak, di mana optimasi kinerjanya yaitu sistem ini membantu menemukan titik optimal operasi motor berdasarkan simulasi berbagai skenario beban. Nah, kesimpulan, kinerja motor induksi 3 fasa pada variasi beban dinamis merupakan tantangan yang signifikan dalam aplikasi industri modern. Berdasarkan analisis dari file yang diberikan dan tambahan solusi inovatif, beberapa poin utama yang dapat disimpulkan. Satu, pengaruh variasi beban dinamis terhadap motor induksi, di mana variasi beban dinamis berdampak pada efisiensi, stabilitas, dan umur motor. Kedua, yaitu solusi yang tersedia untuk mengatasi tantangan ini. Berdasarkan solusi dari jurnal yang telah dibahas, seperti penggunaan inverter atau VVD, kontrol vektor, sistem short starter, dan optimasi desain motor telah menunjukkan hasil yang baik dalam mengatasi variasi beban dinamis. Slide selanjutnya, poin ketiga yaitu tambahan teknologi modern, di mana inovasi seperti integrasi teknologi atau IoT, algoritma berbasis AI, dan digital twin menawarkan cara baru untuk memantau dan mengoptimalkan kinerja motor secara real time. Solusi ini memungkinkan pengendalian adaptif, prediksi kegagalan, serta penghematan energi yang lebih signifikan dibandingkan metode konvensional. Poin keempat yaitu penting pendekatan holistik, di mana kombinasi pendekatan teknis dan manajemen energi terbarukan seperti pemanfaatan energi terbarukan, bank kapasitor, dan pengolahan konsumsi daya yang terintegrasi dalam menghasilkan sistem yang lebih efisien, andal, dan berkelanjutan. Slide selanjutnya, baiklah, sekian hasil dari presentasi case method kami. Untuk kelompok 7, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Bila ada perkataan yang salah, mohon maaf.